Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut cinta kepada agama, cinta kepada majelis ta'lim, cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada tempat yang dimana di situ dikupas ilmunya baginda Rasul. Dia bakal duduk dan hadir di tempat situ. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat ini bersama guru-guru kita, bersama para ulama, bersama orang tua kita. Kita berharap dengan duduknya kita cari ilmu di tempat semacam ini, kita bisa mendapatkan pandangannya dari para ulama. Karena pandangannya mereka dari para ulama adalah pandangan yang mulia, pandangan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Karena bahkan dikisahkan dari murid Al-Imam Muhammad Syekh Ibn Wasih. Ini murid bilang, inni idza nazartu syekhi Al-Imam Muhammad Ibn Wasih tajaddat li ta'atillah syahran. Aku kalau malas-malas ibadah, kalau aku lemah dalam ibadah kepada Allah, lalu aku hadir di majelis guruku Al-Imam Muhammad Ibn Wasih, maka bertambah semangat ibadahku selama 2 bulan. Bagaimana kita yang hadir setiap minggunya di tempat semacam ini? Mudah-mudahan bertambah semangat ibadah kita setiap minggunya, bahkan setiap harinya. Karena mohon maaf, pandangan dari para ulama memiliki keberkahan yang agung, mendapatkan mahdhul karam, kemuliaan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jikalau ada seorang ulama yang memandang seekor anjing, maka anjing tersebut akan menjadi pemimpin para anjing di kampungnya karena keberkahan pandangan dari para ulama. Mudah-mudahan kita mendapat daripada pandangan ulama tersebut. Maka oleh sebab itu kita duduk di tempat semacam ini. Al-Imam Abdullah Ibn Ahmad Basaudan, beliau menjelaskan awal mula sebelum mendidik anak-anak kita untuk mengenal daripada tauhid, mengenal daripada rukun iman dan rukun Islam, kenali anak-anak kita yang pertama kali kenali dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mengenali anak-anak kita dengan Nabi besar Muhammad SAW, ketika dia tumbuh dewasa, maka akan timbul rasa kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya dulu dikisahkan ada seseorang sahabat, di mana sahabat ini dari kecil dia punya anak, dari masih bayi dalam perut, tidak dikasih atau tidak dipulas atau dipegang perut daripada istrinya, melainkan dibacakan daripada salawat kepada Nabi besar Muhammad. Dari ini anak 6 bulan di kandungan dibacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad, dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ini anak lahir. Ketika ini anak dari seorang sahabat lahir, ketika umur 6 bulan, tidak ini anak dikasih makan kecuali dalam keadaan duduk. Dari umur 6 bulan udah diajarin sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai terus dikasih dari kecil, tidak dikenali hal lain kecuali Rasulullah kepada ini anak. Sampai ini anak terus tumbuh dewasa, sampai ini anak kurang lebih umur 10 tahun diajak sama ayahnya ke kotanya Rasulullah SAW. Ketika diajak ke kotanya Rasulullah SAW, dikasih tahu ini makborahnya Rasulullah, ini tempatnya Rasulullah, ini rumahnya Rasulullah. Ini anak nangis karena dari kecil di hatinya cuma Rasulullah. Dan pada saat ada ini anak, Rasulullah udah wafat. Sampai tiba waktunya kurang lebih umur 14 tahun, wilayah daripada ayahnya akan diserang oleh orang-orang kafir. Ayahnya dapat panggilan jihad. Ketika dapat panggilan jihad, ayahnya menyerukan kepada seluruh sahabat yang lain untuk berjihad di jalan Allah. Ketika pagi harinya, ini anak sudah keluar dari rumahnya menggunakan pakaian besi. Ayahnya bingung, ini anak baru 14 tahun tapi sudah menggunakan pakaian besi. Kata ayahnya, kamu mau kemana? Saya mau pergi jihad, ayah. Kamu masih 14 tahun, masa mau pergi jihad? Jawaban ini anak yang cinta kepada Rasulullah, wahai ayah, dari kecil engkau mengajariku tentang sunnahnya Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang saya pengen ngamali nih, di depan saya ada sunnahnya Rasulullah berjihad di jalan Allah, engkau mau melarang? Ayahnya gak bisa ngomong apa-apa, diajak sama ayahnya berjihad di jalan Allah. Sampai di medan perang, ini anak nanya, wahai ayah, Rasulullah kalau perang di mana? Di depankah, di belakangkah, di samping kanan atau samping kiri? Bukan masalah keberanian, tapi masalah mengikuti Rasulullah SAW. Kata ayahnya, Rasulullah kalau perang paling depan. Ini anak bilang, kalau begitu saya pengen paling depan ayah. Ini anak lari ke paling depan.
Peperangan terus berlanjut sampai tiba waktunya ini anak lari kepada ayahnya. Wahai ayah, wallahi demi Allah aku menyaksikan Rasulullah berperang bersama kita. Cintanya ini anak kepada Rasulullah. Apa kata ayahnya? Kalau engkau melihat Rasulullah, sampaikan salamku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak kembali kepada peperangan tersebut sampai berhari-hari terus peperangan berjalan. Ini ayah bilang, ini anak saya kemana kok gak balik-balik? Disuruh sahabat yang lain mencari anaknya. Ternyata ditemukan anak tersebut tergeletak dengan 3 anak panah di dadanya. Kata ayahnya, saya menangis bukan karena kehilangan anak saya, tapi saya menangis karena dia meninggal dalam keadaan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dari kecil sudah diajarin cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan itu anak aja sudah cinta sama Rasulullah dari kecil. Bagaimana kita yang sudah dewasa? Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelisnya Rasulullah SAW, timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan guru-guru kita semua yang ada di sini, dengan keberkahan memandang mereka guru-guru kita. Karena apa Nabi SAW bilang, man nadhara wajhal alim fafariha. Siapa orang yang memandang wajahnya orang-orang saleh, memandang wajahnya guru-guru kita, semua gembira. Habis itu dia gembira, senang karena memandang orang-orang saleh. Khalaqallahu min tilkan nadrah malakan. Allah ciptakan daripada pandangan tersebut malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Beristighfar buat dia sampai hari kiamat. Karena memandang orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.